Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-Qur'ana hudan lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala ashrafi al-anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat Nusantara mengaji yang dirahmati oleh Allah. Al-Quran memang luar biasa. Sejak pertama kali mushaf Al-Quran dicetak dengan menggunakan mesin modern pada tahun 1694 Masehi di Jerman, mushaf Al-Quran mengalami perkembangan sedemikian rupa, baik dari sisi variasi font atau khatnya, juga dari sisi bingkai dan tanda-tanda yang melengkapinya. Nah, sahabat Nusantara mengaji yang dirahmati oleh Allah, tanda-tanda ini dikreasi oleh para ulama ahli Al-Quran dalam rangka membantu kita para pembacanya yang notabene adalah ajami atau bukan orang Arab, sehingga kita akan sangat dimudahkan apabila kita mengetahui berbagai macam tanda yang ada dalam mushaf Al-Quran. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membantu menjawab bahwa kajian struktur Al-Quran selalu merujuk pada mushaf terbitan Karachi, Pakistan, atau mushaf yang lebih dikenal dengan mushaf 18 baris. Sahabat Nusantara mengaji yang dirahmati oleh Allah, apabila kita perhatikan dengan seksama, maka akan terjawab kenapa kajian struktur Al-Quran menggunakan mushaf format 18 baris. Mari kita bahas bersama. Sebagaimana pernah saya singgung pada pertemuan berikutnya, bahwa mushaf 18 baris ini disusun secara konsisten, baik dari sisi susunan ayatnya, barisnya, kemudian kelengkapan tanda-tanda yang menyertainya. Apabila kita perhatikan, mushaf 18 baris selalu konsisten dalam satu halamannya terdiri dari 18 baris. Tidak kurang dan juga tidak lebih. Demikian pula mushaf 18 baris selain dilengkapi dengan tanda juz, awal juz terdapat pada sebelah kanan atas, dan juga dilengkapi dengan angka juz tersebut. Mushaf 18 baris juga dilengkapi dengan tanda surat di sebelah kiri atas dan juga angkanya. Dapat dilihat bersama. Nah, sahabat Nusantara mengaji yang dirahmati oleh Allah, ini memudahkan kita pembacanya untuk merujuk ayat pada juz keberapa dan juga surat keberapa. Selain itu, karena mushaf 18 baris selalu membubuhkan angka selain redaksi, maka ini sesuai dengan semangat Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Al-Quran dapat diakses oleh siapa saja, baik muslim ataupun non-muslim, baik muslim yang memahami bahasa Arab ataupun tidak memahami bahasa Arab, karena saya yakin bahwa kita semua faham dengan bahasa angka. Berbeda dengan kalau misalnya tanda ini diungkapkan dengan bahasa Arab sebagaimana tanda yang ada
dalam mushaf terbitan Timur Tengah lainnya, misalnya dalam menandakan juz. Maka bagi kita yang tidak berbahasa Arab akan sangat sulit kalau kita ingin merujuk ke Al-Quran, ingin mencari juz berapanya. Nah, selain itu, sahabat Nusantara mengaji yang dirahmati oleh Allah, tanda-tanda yang ada dalam format 18 baris ini tidak ada dalam mushaf format atau tipe yang lainnya. Misalnya tanda ain. Tanda ainnya secara spesifik yang ada dalam format 18 baris ini dilengkapi dengan angka, di mana angka yang pertama ini menandakan urutan ain dalam surat. Mari kita rujuk bersama urutan ain dalam surat. Sehingga misalnya kalau angka yang terdapat dalam tanda ain yang berada di atas misalnya adalah angka 1, maka hal ini menandakan ain tersebut adalah ain pertama dalam surat tertentu dalam Al-Quran. Demikian juga kalau angka yang di atas adalah angka 2, maka ain tersebut adalah merupakan ain kedua dari surah tertentu dalam Al-Quran. Dan demikian juga seterusnya. Nah, ini adalah makna angka yang ada di atas tanda ain. Kemudian angka yang ada di tengah ain menandakan jumlah ayat yang terdapat pada ain tersebut. Jumlah ayat yang terdapat pada ain tersebut. Bila misalnya angka yang ada di tengah adalah 17, maka berarti ain tersebut jumlah ayatnya terdapat 17 ayat. Demikian juga misalnya kalau angka yang ada di tengah ain ini 25 misalnya, maka pada ain tersebut terdapat 25 ayat. Dan demikian seterusnya. Nah, sahabat Nusantara mengaji yang dirahmati oleh Allah, tanda ain ini sesungguhnya membantu kita bagi yang tidak menghafal Al-Quran untuk bisa juga mengkoreksi apabila terdapat distorsi atau kekurangan dalam ayat. Karena dengan mengetahui angka yang ada di tengah ain ini, secara tidak langsung kita bisa mengontrol jumlah ayat yang ada pada ain tersebut. Apabila ternyata setelah kita hitung ayatnya tidak sesuai dengan angka yang ada di tengah ain, berarti ayat tersebut telah mengalami distorsi atau ada yang hilang. Karena akan selalu relevan jumlah ayat pada ain tersebut dengan angka yang ada di tengah tanda ain ini. Sehingga kita yang tidak menghafal Al-Quran bisa turut menjaga Al-Quran dengan memahami angka yang ada pada tanda ain ini. Nah, angka berikutnya sahabat Nusantara mengaji dimanapun Anda berada adalah angka yang ada di bawah tanda ain. Angka yang ada di bawah tanda ain ini adalah menandakan urutan ain tersebut pada juz. Nah, inilah yang akan kita bahas pada sesi khusus tentang aplikasi tanda ain pada sesi berikutnya. Demikian sahabat Nusantara mengaji yang dirahmati oleh Allah, kenapa kajian struktur ini selalu merujuk kepada mushaf 18 baris? Karena dalam format 18 baris tersaji tanda-tanda yang sangat lengkap, di mana tidak ada atau tidak didapati pada mushaf tipe lainnya. Dan boleh dikatakan
bahwa mushaf 18 baris ini boleh dikatakan adalah mushaf yang paling lengkap, baik dari sisi tanda yang dibubuhkan di luar bingkai ayat maupun dari sisi tanda wakaf yang ada di dalamnya, di mana setiap ada perbedaan bacaan dalam satu riwayat pun itu diungkapkan dengan menggunakan redaksi yang diletakkan di luar bingkai ayat, sehingga untuk kita para pembaca Al-Quran sangat memudahkan untuk kita merujuk atau membaca Al-Quran, bahwa di sana terdapat berbagai macam gharaib atau kejanggalan-kejanggalan yang mesti harus kita ketahui saat membaca Al-Quran dalam satu riwayat tertentu. Demikian sahabat Nusantara Mengaji yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan penjelasan singkat ini bisa diambil manfaatnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.